terpuji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan 7 lapis langit, menghamparkan 7 lapis bumi, membentangkan 7 kolam lautan, dan mengatur rezeki seluruh makhluknya. Tidak ada satu makhluk yang tidak dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan bahwa rezekinya ada di BSD Pagedangan, ibu dari Jambi. Dan dia juga yang telah merencanakan rezekinya Bapak Ibu ini di Filipina. Sehingga hari ini kita didudukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermuzakarah bagaimana agar perjalanan kita ini menjadi perjalanan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar perjalanan kita ini menghasilkan hidayah baik bagi diri kita, keluarga kita, ahli kampung kita, dan bagi manusia seluruh alam. Dan bersyukur kita, seluruh dunia ini manusia juga berjalan, tapi ada yang berjalan laki-lakinya saja. Bahkan yang lebih parah lagi, ada yang berjalan kaum perempuannya saja. Ada juga yang berjalan suami istri, tetapi urusannya bukan urusan agama. Berjalannya untuk mencari urusan-urusan dunia. Siapa yang berjalan mencari urusan dunia, maka berjalannya seperti mengejar bayang-bayang. Semakin dikejar, semakin lari. Tapi orang yang berjalan untuk urusan agama, maka dia orang yang balik badan. Orang yang berjalan menuju matahari, maka pasti bayang-bayang akan ikut kepada dia. Dulu sahabat, sebelum mereka ingat kepada Allah, sebelum mereka beriman kepada Allah, mereka ini laki-lakinya, perempuannya jahil. Zamannya pun disebut zaman jahiliyah. Degil, tidak beradab. Musuhan, tidak ada kasih sayang. Perang, tidak ada perdamaian. Dan miskin, sengsara mereka. Akhlak mereka begitu buruk, sehingga negara-negara di sekitarnya memasang pagar-pagar yang tinggi untuk menghalau apabila ada orang-orang Arab yang akan menyeberang ke Rom atau Parsi. Mereka takut ketularan keburukan akhlak. Tapi kemudian Baginda sallallahu alaihi wasallam datang mengajak mereka taat kepada Allah. Mereka pun menerima ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya keadaan berubah. Yang jahil berubah jadi alim. Yang degil berubah menjadi beradab. Yang musuhan berubah menjadi kasih sayang. Yang miskin berubah menjadi kaya raya. Kehidupan berubah dengan agama. Inilah yang akan kita perjuangkan hari ini. Merubah kejahilan kita dengan
melalui usaha yang pernah dahulu dibuat Nabi dan sahabat radhiyallahu anhu, yang pernah dibuat oleh para sahabiah bersama Rasulullah SAW. Mereka berjuang merubah keyakinan dalam hati mereka. Kata Maulana Ilyas rahmatullahi alaih, maksud usaha dakwah ini adalah untuk merubah keyakinan. Tabdilul yakin minal makhluk ilal khaliq. Merubah yakin dari makhluk kepada khaliq. Tabdilul yakin minad dunya ilal akhir. Tabdilul yakin minal mal ilal amal. Inilah maksud usaha dakwah. Maka kita tinggalkan sebentar kebun kita di Jambi sana. Kebun cengkeh kita tinggalkan, kebun sawit kita tinggalkan, sapi, kambing, kerbau kita tinggalkan. Sementara untuk latihan memasukkan keyakinan dalam hati bahwa yang memberi rizki adalah Allah. Sawah, ladang, kebun sawit, kebun karet, kebun cengkeh, ini hanya asbab-asbab. Tanpa asbab itu pun Allah kuasa memberi rezeki. Bahkan hari ini kita salah paham karena tertipu oleh pandangan mata kita. Kita merasa rezeki ini adanya di bumi. Padahal Allah yang menciptakan rezeki itu memberikan pengumuman, wa fis samaa'i rizqukum. Surat Az-Zariyat ayat 22. Aku meletakkan rezeki kamu di langit. Barang itu diletakkan di langit, tapi kita sibuk mencarinya di bumi. Ditaruh di atas, kita bertungkus lumus mencarinya di bawah. Jadi letih. Wa fis samaa'i rizqukum. Aku meletakkan rezeki kamu itu di langit. Ini adalah ihsan Allah, kebaikan Allah. Allah memberikan kepada kita alamat di mana rezeki itu berada. Dan Allah Ta'ala kasih kepada kita kendaraan untuk naik ke langit. Kita tidak dibiarkan barang itu ditaruh di atas kemudian tidak dikasih kendaraannya untuk naik mengambilnya. Tidak. Dengan kasih sayangnya Allah Ta'ala berikan kepada kita kendaraan untuk naik ke langit, namanya sholat. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat ini mi'rajnya orang beriman. Sholat ini kendaraan untuk naik ke langit bagi orang beriman. Kita tidak bisa naik ke langit pakai helikopter, tidak bisa pakai pesawat jet tempur, tidak bisa. Dengan sholat. Maka amalan yang kita pelajari keluarga Allah Ta'ala ini adalah amalan sholat. Bagaimana sholat kita seperti sholatnya sahabat radhiyallahu anhum. Sholat sahabat ini bisa mengatasi berbagai macam masalah dalam kehidupan mereka. Di antaranya yang tidak punya makanan di rumahnya, dia sholat datang makanan. Ada yang kendaraannya mati, dia sholat hidup kendaraannya. Kalau zaman sekarang kehabisan bensin, mobilnya jalan tol, sholat, hidup lagi. Ada di antaranya yang ingin menyeberang sungai, tidak ada jembatan, tidak ada perahu, tidak ada bambu, sholat, mereka nyeberang sungai, tidak basah. Kisah Al-Adrami kita sudah paham. 4.000 orang beserta pasukan kudanya, di dalamnya ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nyeberang sungai Dajlah, tidak basah sedikit. Sholat. Hari ini kita kurang pandai menggunakan sholat sebagai alat untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Para sahabat radhiyallahu anhum telah menggunakan sholat ini sebagai solusi super canggih untuk mengatasi semua persoalan-persoalan mereka.
Kalau hujan tidak turun, apa yang dilakukan sahabat? Mereka sholat, hujan pun turun. Ketika hujan terus-menerus mengalir, banjir pun datang, apa mereka lakukan? Sholat lagi, hujan pun berhenti. Ada nggak hari ini yang apabila hujan tidak mau turun, kemudian naik ke langit supaya memaksa turunnya hujan? Tidak. Itu ada teknologi mengirim garam ke awan. Sewa pesawatnya itu 100 juta untuk bawa mungkin 10 ton atau 20 ton garam ditaburkan ke awan. Kemudian kadang-kadang hujan turun juga. Tapi sayangnya ada angin yang tidak bisa dikendalikan. Jadi angin itu kadang-kadang menurunkan hujan, membawa hujan bukan kepada arah yang kita inginkan. Hujan diturunkan di laut. 100 juta sudah dibelanjakan untuk naikkan garam, tapi ternyata hujan turun di tempat yang bukan yang kita inginkan. Mahalnya hujan. Tapi bagi orang beriman, 2 rakaat sholat bisa menurunkan hujan. Di Bengkulu pernah terjadi. Sudah 3 bulan hujan tidak turun. PDAM sudah sibuk tiap hari ditelepon, kirim air ke warga-warga yang kehabisan air, sumurnya kering, tidak ada air mengalir dari PDAM, PAM pun tidak mengalir airnya. Sehingga Wali Kota Helmi Hasan mengajak seluruh warga, mari kita sholat. Di Masjid At-Taqwa sampai Simpang 5 penuh. Pagi-pagi saya diminta untuk khutbah sholat istisqa. Pagi kita sholat, zuhur udah mulai berawan, sore mulai mendung, malam gerimis, tengah malam itu hujan deras sekali sampai pagi. Saya sudah sampai di Banjarmasin, saya dikirimin video. Ini imam-imam masjid sudah mandi dengan air hujan yang turun dari pancuran masjid. Hari ini kita kurang pandai menggunakan sholat sebagai alat untuk mengatasi masalah-masalah kita. Ada seorang yang mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami krisis moneter. Itu Nabi bukan berikan duit untuk modal dagang di pasar. Nabi bukan kasih kambing untuk diternak di padang rumput. Nabi bukan kasih bibit untuk ditanam di kebun, tidak. Nabi bacakan ayat. Wa'mur ahlaka bis-sholat. Perintahkan keluargamu sholat. Mungkin dia sudah sholat, tapi bagaimana dengan istrinya? Bagaimana dengan anaknya? Bagaimana dengan mantunya? Wa'mur ahlaka bis-sholat. Karena sholat ini mengatasi masalah. Hari ini orang kurang pandai menggunakan sholat ini sebagai solusi. Perintahnya tuh, wa'mur ahlaka bis-sholat. Yang disebut ahli itu siapa? Kalau kepala keluarga, maka ahlinya tuh ya istrinya, anaknya. Itu adalah ahlinya. Orang yang ada di rumahnya. Hari-hari dia ketemu. Kalau dia seorang camat, ahlinya ya Pak Lurah, Kepala Desa, Pak RW, Pak RT, dan staf-staf yang ada di kecamatan. Kalau dia wali kota atau bupati, ahlinya ya Kepala Dinas, Kabag. Kalau dia seorang gubernur, ahlinya ya bupati, ahlinya ya kepala-kepala kantor. Kalau dia seorang presiden, siapa ahlinya dia? Ahlinya ya gubernur itu, menteri-menteri itu. Jadi kalau dibacakan ayat ini kepada presiden, wa'mur ahlaka bis-sholah, wahai presiden, perintahkan keluargamu sholat, perintahkan ahlimu sholat, maka artinya perintahkan menterimu sholat,
perintahkan gubernur sholat, perintahkan bupati sholat, perintahkan wali kota, camat, lurah sholat. Kalau ini dilakukan, maka kehidupan akan berubah. Sahabat yang negerinya kering kerontang, gersang, sejauh mata memandang, batu, pasir. Tapi karena ketika azan berkumandang, mereka berbondong-bondong memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan mereka sederhana, pertanian mereka sederhana, perdagangan mereka sederhana. Yang luar biasa dalam kehidupan sahabatnya adalah ketika azan berkumandang. Yang tani langsung tinggalkan kebunnya, yang dagang langsung tinggalkan tokonya, yang ngantor langsung tinggalkan mejanya, berbondong-bondong memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kehidupan mereka berubah. Di zaman Sayyidina Umar, itu datang kekayaan dari Rom dan Parsi, itu Pak Cecep sampaikan sebesar 3 miliar dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Kalau dirupiahkan sama dengan 4 juta rupiah. Jadi 4 juta kali 3 miliar sama dengan 12.000 triliun. Saya baca di sosmed ini utang Republik Indonesia 7.000 triliun. Jadi pinjam uang sahabat itu masih sisa 5.000 triliun. Dan jumlah sahabat tidak banyak, hanya 124.000. Kalau 12.000 triliun dibagi 124.000, setiap orang itu dapat jatah 96,7 miliar. Bayi baru lahir, dia sudah dapat buku tabungan nih, tabungan kamu Jang. 96,7 miliar. Nih modal buat kamu nanti kalau mau menikah nih. Untuk dagang ini, untuk buka sawah, ladang, kantor ini modal 96,7 miliar. Engkongnya mau mati. Ini anak cucuku, ini engkong wariskan 96,7 miliar. Bukan sedikit tuh, 9 miliar banyak, 90 miliar tuh banyak. Sejahtera kehidupan sahabat. Setelah kapan mereka sejahtera? Setelah mereka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau republik ini penduduknya ingin sejahtera, maka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita latihan. Latihan 3 hari, latihan 40 hari, latihan 4 bulan. Kaum laki-lakinya taat, kaum perempuannya taat. Kalau kita ini buat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di negeri kita nih, yang sejauh mata memandang hijau royo-royo. Ini bukan lautan hanya kolam susu katanya. Tongkat dilempar di sini jadi tanaman. Di atas gunung ini ada pepohonan yang subur. Di bawah gunungnya mengandung minyak, mengandung emas, mengandung batu bara. Lautannya luas, ada ikan besar, di bawahnya ada mutiara. Maka kalau penduduk negeri ini taat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti berikan kesejahteraan. Janji Allah Ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai. Satu kampung, satu negara, kalau penduduknya taat kepada Allah, beriman kepada Allah, maka Allah akan bukakan keberkahan dari langit. Maka untuk itulah ibu-ibu ini diajak untuk keluarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi mau berangkat ke negeri jauh nih. Takazanya bukan untuk diri sendiri lagi. Walaupun diri sendiri itu pasti mendapat bagian. Kata Maulana Sadam Barakatuh, dakwah ini barokahnya itu mau'ud. Mau'ud itu included. Seperti kalau kita beli gula, maka kantong plastiknya itu mau'ud. Kantong plastiknya itu included. Kita beli gula pasti dapat kantong plastik. Kita beli minyak pasti dapat botol. Ini mau'ud. Jadi keberkahan usaha dakwah ini mau'ud, keberkahannya untuk diri kita sendiri. Manfaatnya itu adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang lain. Kalau Allah ingin berikan hidayah, maka dia akan dapat di hidayah. Tapi kita
ini menyambut takaza untuk keluar negeri jauh, untuk menjadi bukti di hadapan Rasulullah SAW bahwa kita telah mengamalkan perintahnya, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walau ayat. Nanti kita mengamalkan ayat Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian umat terbaik, dikeluarkan kepada seluruh manusia, bukan hanya manusia di Jambi, bukan hanya manusia di Serpong, manusia di seluruh dunia. Nah, kita ini berangkat, kita luruskan niat kita. Kita ingin perbaiki amalan kita. Sholat yang mana yang bisa mendatangkan nusratullah? Sholat yang mana yang bisa membuka khazanah Allah? Sholat yang mana yang bisa menyelesaikan masalah? Ini yang kita mau latih. Siti Maryam itu tidak pernah nanam, tidak pernah memupuk, tidak pernah menyiram, bahkan tidak pernah panen. Tetapi buah-buahan terenak di dunia itu sampai di dalam mihrabnya. Nah, kalau ibu buat amalan seperti Siti Maryam, nanti akan terbukti buah-buahan terenak di dunia akan sampai di dalam kamar-kamar ibu, di rumah-rumah Masturo. Siti Maryam ini adalah sampel bagi Masturo yang sempurna. Tidak pernah keluar rumah, tidak pernah ke mall, tidak pernah ke pasar, tidak pernah ke kebun, tetapi seluruh keperluannya nih sampai di dalam. Nah, ini keluar 40 hari di Filipina ini mau dilatih amalan Siti Maryam, insya Allah. Sebelum berangkat, maka ada persyaratan administrasi yang harus diperhatikan. Sifatnya tiket, paspor, karena KTP itu tidak laku di luar negeri. Paspor. Dan paspor ini bagus difotokopi dulu supaya kalau ada keperluan tulis menulis itu nggak perlu keluarkan aslinya, keluarkan fotokopinya saja. Begitu juga ketika tiba di lokasi nanti ada dimintain syarat administrasi. Sekarang ini mungkin masih diminta syarat COVID, administrasi COVID itu dikasih semua, disiapkan semua, kopinya siapkan. Dan masing-masing pegang, khususnya pada saat berhadapan dengan tugas imigrasi, baik ketika mau berangkat maupun ketika nanti tiba di lokasi. Pulang juga begitu. Dan jangan sampai ada yang meninggalkan istrinya di belakang atau meninggalkan suaminya di belakang. Karena pernah terjadi jamaah Masturo Indonesia, mereka transit di Malaysia. Ternyata suaminya ada masalah dengan paspor. Istrinya ini karena biasa juga keluar negeri, ya udah dia pikir suaminya bisa mengatasi masalahnya. Dia pergi ninggalkan suaminya. Pesawat terbang, suaminya tidak ikut dalam pesawat. Sampai di Nizamuddin, ya istrinya bingung sendiri, saya mau ngapain ini, suami saya tidak ada. Dia ikut-ikutan aja. Nah, suaminya sendiri juga heran sendirian di Kuala Lumpur, kenapa saya ditinggalkan sama istri ini. Itu jadi jangan berpisah dengan suami. Inilah latihannya bersama-sama suami dalam perjalanan di dunia, nanti bersama-sama lagi dalam perjalanan di dalam surga. Allah. Jadi pegang baik-baik, kemudian nanti kalau di tempat imigrasi itu ada tempat yang perempuan, ya pergilah kaum perempuan ngantri di situ. Tapi suaminya memantau. Dan laki-lakinya jangan ke tempat perempuan itu pula, tempat yang imigrasi laki-laki. Tapi pantau juga kalau sudah lewat ke dalam, jangan langsung terus meninggalkan istri di belakang atau sebaliknya, sampai suaminya melewati imigrasi baru boleh pergi meninggalkan pembatas imigrasi itu.
begitu juga tas-tas yang dibawa, diperhatikan, jangan ada yang menjadi menyusahkan, bawa peralatan peralatan yang berat, bawa yang sederhana. Yang masuk di bagasi, yang masuk di cabin itu dibagi. Ibu sudah sering naik pesawat, jadi ini nggak perlu betul diterangkan apa yang bisa masuk cabin, apa yang bisa masuk bagasi. Obat-obatan juga perhatikan apa yang perlu dibawa dari sini, yang kira-kira menjadi obat-obatan kita hari-hari. Di Filipina ini mereka bahasanya itu bahasa Inggris dan Tagalog, sehingga kadang-kadang kalau kurang nyambung. Pakaian seperlunya. Cuaca Manila itu lebih kurang sama dengan Jakarta ini, panas. Kadang-kadang hujan juga. Jadi urusan cuaca lebih kurang sama lah. Kemudian orang-orang Filipina ini mereka lebih kurang juga sama dengan Indonesia. Artinya wajahnya juga sama, hanya ngomongnya saja yang beda. Nusroh, kita jangan terlalu berharap untuk mendapatkan nusroh. Jadi kita menjadi muhajirin yang baik. Kalau perlu kita yang berkhidmat kepada orang Ansor. Target untuk orang Ansor itu ada lagi sendiri. Tapi kita orang muhajirin, targetnya bagaimana kita selesaikan keperluan kita sendiri. Yang paling bagus kalau kita bisa memberikan pelayanan atau khidmat kepada orang-orang Ansor. Masjid-masjid rata-rata ada dapurnya. Jadi kita tidak perlu bawa gas dari sini, kompor dari sini. Di sana ada gas, ada kompor insya Allah. Dan kadang-kadang kita harus beli tabung gasnya sendiri. Dan orang Filipina sama dengan kita, suka makan juga. Dan makanan ini menghilangkan mazhab. Makan nasi juga, ikan, ayam mereka. Kalau kita bikin masakan Indonesia, mereka doyan, senang sekali. Dan makanannya itu sama. Kita pedas juga mereka dan sebagainya. Dan mereka juga ditaskil sama dengan kita. Kadang-kadang ada yang langsung siap berangkat, ada yang cash, ada juga yang agak alot ini. Jadi lebih kurang sama lah, ini wilayah Asia yang masih saudara kita. Yang terpenting bagi mereka ini, itu khidmat itu akan menyatukan hati. Itu yang akan membuat mereka betah bersama kita. Dan kita minta agar kita dibawa. Dan satu perintah Masya, arahan Masya yang disampaikan di Malaysia kemarin, agar Mas Turo ini membuka rumah-rumah baru. Ini pesan yang sangat penting. Kalau bisa dalam 10 hari atau 20 hari, satu muhalla saja. Kalau nggak bisa satu muhalla, ya minimal satu halako gitu. Rumahnya boleh 2 hari, 3 hari, bahkan sehari boleh pindah-pindah. Tapi di masjid yang sama. Itu bisa insya Allah. Buka rumah-rumah baru. Setiap rumah orang Islam yang ditempati itu layak menerima tamu-tamu juga. Tinggal musyawarah sama orang tempatan. Nah, ini adalah arahan Masya, kita belajar untuk taat. Kita taat ini akan menjadi asbab hidayah buat diri kita. Dan akan membuka rumah-rumah baru. Kemarin kami keluar Mas Turo di Cinere, itu betul-betul kita bisa membuka 3 rumah baru. 3 rumah baru, 1 itu ibunya, bapaknya belum pernah keluar sama sekali. Bahkan istrinya belum pernah nusro sama sekali. Kita hanya sehari di rumahnya, begitu terkesannya sampai menangis-nangis istrinya. Seminggu lah di sini, minta jamaah seminggu di rumah dia saja. Artinya ada orang-orang seperti itu. Karena dia tidak tahu kebaikan yang ada dalam jamaah, jadi dia dari jauh menolak. Tapi setelah masuk, ternyata ini yang dirindukan dalam kehidupan. Karena itu usahakan membuka rumah-rumah baru.
Dan perhatikan, saling memperhatikan jemaah. Kalau ada yang kekurangan, ada yang sakit dan sebagainya, sering dijaga. Dan penting menjaga satu hati karena ini asbab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal teknis lainnya seperti biasa, laki-lakinya itu di masjid buat program biasa. Buat program khususi 5 jaula ya kan. Taklim dibuat, bayan masturo biasa begitu. Kaum perempuan bisa buat halqa tajwid di pagi hari dan setelah subuh, kemudian 6 sifat. Besoknya buat taklim seperti biasa, kemudian targib 6 sifat targibiyah menjelang zuhur. Waktu sholat di Filipina lebih kurang, artinya waktunya sama dengan Indonesia. Hanya mereka karena Jakarta dengan Filipina itu waktunya sama dengan Indonesia Tengah. Jadi sama dengan Sulawesi, sama dengan Manado. Nah itu keadaan teknis yang kita ikuti. Insya Allah kalau kita buat ini, maka maksud tadi agar merubah yakin dari yakin kepada makhluk menjadi yakin kepada Khalik, yakin kepada dunia menjadi yakin kepada akhirat, yakin kepada mal menjadi yakin kepada amal, itu akan kita dapatkan. Dan usahakan dapat taskilan cash, baik taskilan rijal maupun masturo, itu usaha kita. Inilah yang menjadi bahan bakar yang akan menyemangatkan kita untuk terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada taskilan cash itu adalah kayu bakar, memberi semangat. Usahakan dapat jemaah. Cukup? Pertanyaan kira-kira? Baik, insya Allah ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting jangan sampai kita keluar daripada usul dakwah yang sudah kita ketahui bersama, yang nggak usah diulang lagi. Usul dakwah itu tinggal diamalkan. Adab-adab, tertib-tertib ini tinggal diamalkan. Ini kalau Bayin Hidayah jamaah negeri jauh ini beda dengan jamaah yang mau keluar 3 hari. Kita tidak perlu bicara terlalu teknis, tetapi apa yang kita ketahui kita amalkan. Itu yang jadi asbab hidayah. Ini akan menjadi asbab Allah Ta'ala istiqomahkan kita. Dan menjadi asbab Allah Ta'ala berikan kepada kita kekuatan untuk mengajak kepada orang lain, insyaAllah. Semoga Allah terima. Kapan berangkatnya? Jam 9. Ya, misalkan itu 3 atau 4 jam sebelum pemberangkatan sudah berada di airport. Jangan sampai terlambat, karena pesawat tidak akan nunggu Bapak Ibu sekalian kalau ada keterlambatan dan kemacetan. Ini jamaah masturo di Jambi belum masuk ke pesawat, tungguin sebentar. Lagi sholat duha, tungguin sebentar. Tidak akan ditungguin mereka. Jadi perhatikan, langsung Filipina atau transit? Transit. Ya, Brunei. Jam transit Brunei. Baik. Keluar dari airport atau dalam airport? Kalau alam nanti lihat akan dapat telepon enggak? Kalau 19 jam itu bisa jadi dikasih, bisa juga tidak, tergantung kebijakan. Naik Brunei Airlines. Iya, Brunei Royal Brunei. Kalau dikasih bagus tuh, bisa keluar sebentar. Bisa hubungi orang-orang Brunei. Nanti saya kasih nomor telepon orang Brunei supaya bisa dijemput ya kan, kalau mau keluar. Tapi kalau tidak di airport buat amalan. Kalau 19 jam itu sehari semalam itu. Sehari semalam. Pokoknya malam itu nginap. Ya, dikasih penginapan. Insyaallah dimanapun kita berada, niatnya bagaimana agar Allah Ta'ala ridho kepada kita. Amal-amal sunnah jangan kita tinggalkan. Satu amal sunnah ini lebih berharga daripada 7 lapis langit dan bumi. Semoga Allah ridho. Cambiabe.